Kalau Bagaimana? gini, Bro Kingdom gini, kalau dia bilang nggak ada konsep penebusan dosa, terus Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai tumbal penebusan dosamu itu apa? Betul. Muhammad ngomongnya Yahudi lagi dan ngigo dong. Nasrani itu Enggak, orang yang itu apa? membangkang. Nah, Yahudi dan Sejak Nasrani, kapan Yahudi dan Nasrani iya, membangkang? dia Yahudi dan membangkang Nasrani, Rasulullah. kamu tahu nggak kalau Muhammad itu nggak ngerti tahu apa-apa. Tiba-tiba dia Iya, ngebantai Yahudi, terus Yahudi disalahin. Tiba-tiba bahkan ketika di surah Yunus Allah bilang gini, wahai kalau kamu mengalami keraguan-raguan tentang kitab sebelumnya, tanyalah ke Yahudi dan Nasrani. Disuruh tanya malah dibunuh Yahudi Nasraninya. Jadi udahlah dongeng-dongeng begitu nggak laku di sini. dongeng bang. Kenapa Atin, Yahudi dan Atin. Bahkan Nasrani? Tin, kamu tahu nggak ada orang yang meminum darah bekam Muhammad itu tidak akan dijama oleh api neraka. Ada orang yang minum kencing Muhammad yang di dalam kendi itu, kencingnya disuruh buang tiba-tiba diminum, itu juga nggak dijama oleh api neraka. Ini yang macam apa sih ajarannya ini? Sampai kencing Muhammad bisa menjamin orang bebas dari api neraka, darah Muhammad bisa menjamin orang dari api neraka. Jadi dia tidak asal-asal ada aja ayat muncul. Iya, soalnya kok Semua peristiwa dari penciptaan itu sampai Yesus datang untuk menjadi penebus itu selalu terkoneksi. nggak ada yang minta, nggak ada sejarahnya Yesus menebus kesalahan Adam dan Hawa dengan pengorbanan Ya itu. ya sudah. Kamu ya sudah punya mental block ya. Jadi memang akan sulit untuk menerima kebenaran. Gini Kingdom, kalau kata Muhammad, perempuan yang otaknya separuh, mohon maaf jangan diajak masuk ke sini, nanti bikin beban put di sini. Itu beban untuk hatinya. Kita carinya perempuan-perempuan yang otaknya itu sepenuhnya minimal 80% lah. Kalau otak separuh kayak perkataan Muhammad terus disamakan dengan keledai, mohon maaf jangan di sini. Kalau masuk Kristen juga nanti jadi benalu di kekristenan. Terima Tuhan Yesus pas diajak makan daging babi doang, selesai makan daging babi masuk Islam lagi dia. Saya tidak berminat untuk masuk. Kau coba download Alkitab ya kan, biar kau tahu kebenaran begitu. Kau buka nih Yesaya 43 ayat 4, judulnya Diskusi aja. sama Atin juga nggak ada gunanya karena memang dia sudah Iya, iya, benar. bersikeras. Dia sudah bersikeras untuk tidak mau terima kebenaran. Di sini nggak ada gunanya. Jadi dia nggak akan bisa, hanya Roh Kudus saja yang bisa menjamah dan mengubah hidup dia. Kita mau berusaha untuk menolong dia pun dia nggak mau. Jadi saya rasa percuma aja. Iya Tapi bang. dia seneng bang naik ke sini bang. Tapi begini, Dia indah seneng naik ke bersamamu sini. atau Bro Iya. Kingdom gini. Ya. Jadi sebenarnya dosanya si Surah Atin ini, si betina dengan otak separuh ini, siapa yang akan menebus dosamu? Seekor hewan, seekor kambing, Muhammad, rahmat Allah, atau para habib? Ya, yang mana yang akan menebus dosamu? Atau jangan-jangan Yahudi dan Nasrani? Enggak lah, amal baik saya Kalau lah. di kekristenan, kami jelas, penebus dosa kami, korban agung kami adalah Yesus Kristus. Selesai iya dan amin. Kamu mau naik ke Katolik, ke Ortodok, ke Protestan, kemanapun kamu nanya. Di luar itu ada keselamatan nggak? Hanya darah Tuhan Yesus yang menebus dosa kami. Udah, kamu mau naik kemanapun, di manapun, nggak ada yang lari dari pengajaran ini. Poin paling penting bagi kami adalah darah Tuhan Yesus penebus kami salah satunya. Nah, kalau kamu, darah hewan kurban hari ini penebus kamu, darah Muhammad, rahmat Allah atau para habib, mana yang akan menebus dosamu? Bang, Jawab. Hajar Aswad. Tambah lagi satu lagi. Hajar Aswad juga menebus dosa. Jadi yang mana yang akan menebus dosamu? Saya sendiri bang. Yang sebenarnya. Masa konsep penebusan dosa itu nggak ada sih, setahu saya sih bang. Nggak ada konsep Hajar penebusan. Aswad menebus dosa. Orang yang minum darah Muhammad ditebus dosa. Otakmu itu sudah dicuci. Makanya kamu punya mental block. Kamu nggak mau terima kebenaran. Malaikat dari surga datang pun untuk memberitakan kepada Anda pun Anda tidak akan terima. Iyalah bang, masa ada konsep penebusan dosa? Kalau kita berdosa, kita bersalah, berbuat dosa ya kita tanggung sendiri konsekuensinya dari dosa itu.
So, masa saya nyuri, abang yang harus menebus dosa saya dari saya mencuri itu? Mustahil. Lebih mustahil itu. Dari dunia ini Betul, saja semua kita, dosa manusia itu akan ditanggung masing-masing. nah, ya itu abang tahu. Tetapi yang Yesus lakukan adalah penebusan kutuk dosa yang sudah dilakukan oleh Adam. Tidak Begitu. ada. Kalau Bagaimana? gini, Bro Kingdom gini, kalau dia bilang nggak ada konsep penebusan dosa, terus Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai tumbal penebusan dosamu itu apa? Betul. Muhammad ngomongnya lagi ngigo dong. Itu Enggak, orang itu yang apa? membangkang. Nah, Yahudi dan Sejak kapan Yahudi dan Nasrani Iya, membangkang? dia membangkang Yahudi dan Nasrani, Rasulullah. kamu tahu nggak kalau Muhammad itu nggak ngerti tahu apa-apa. Tiba-tiba dia ngebantai Yahudi, terus Yahudi disalahin. Tiba-tiba bahkan ketika di surah Yunus Allah bilang gini, wahai kalau kamu mengalami keraguan-raguan tentang kitab sebelumnya, tanyalah ke Yahudi dan Nasrani. Disuruh tanya, malah dibunuh Yahudi Nasraninya. Jadi udahlah dongeng-dongeng begitu, nggak laku di sini. Dongeng bang, Atin. kenapa Yahudi dan Atin. Nasrani? Bahkan, Tin, kamu tahu nggak, ada orang yang meminum darah bekam Muhammad itu tidak akan dijama oleh api neraka. Ada orang yang minum kencing Muhammad yang di dalam kendi itu, kencingnya disuruh buang, tiba-tiba diminum, itu juga nggak dijama oleh api neraka. Ini yang macam apa sih ajarannya ini? Sampai kencing Muhammad bisa menjamin orang bebas dari api neraka, darah Muhammad bisa menjamin orang dari api neraka. Terus belum lagi sekarang ada ajaran baru. Barang siapa yang mencintai Habib, maka juga akan diselamatkan dari api neraka. Ini ajaran macam apa ini? Mana yang sebenarnya menyelamatkan kalian? Yang mana? Yang mana, Tin? Bahkan Muhammad dalam hadisnya berkata begini, sesungguhnya, wahai Fatimah, anakku terkasih tersayang, aku pun tidak berkuasa menyelamatkanmu, kata Muhammad kepada anaknya. Tetapi orang minum darah dia diselamatkan, orang minum kencing dia diselamatkan. Ini ajaran macam apa ini? Gimana? Ini menjijikkan sekali. Ya, kalau orang minum air kencing diselamatkan. Aduh, astagfirullahaladzim. Kamu nggak tahu ada orang yang minum kencing Muhammad. Kamu ada HP berapa di situ? Saya satu Coba aja kamu bang. pinjam dulu. HP adikmu, mamamu, bapakmu, kakekmu, nenek buyutmu, cok pinjam dulu. Kamu lihat di bagaimana ketika ada orang yang meminum kencing Muhammad, terus dia dijamin dari. Iya, aduh, astagfirullahaladzim. Inilah yang disebut dengan perempuan tak separuh. Tidak mungkin Diberitahu, dikasih tahu dengan gratis, tapi nggak mau cari tahu. Ya kan Atin, nggak simple mau aja buka. Atin, simple aja. Muhammad dan Allahmu itu kan baru diperkenalkan di abad ke-7, ya. Dan Allahmu itu diperkenalkan Muhammad abad ke-7. Logikanya begini, mana ada nabi itu di luar Israel? Tidak mungkin, ya. Contohnya kayak begini, sebuah kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja, dan yang berhak untuk menjadi raja adalah dari keturunan raja itu sendiri. Nggak mungkin orang luar diambil dan menjadi raja. Tidak mungkin. Nah, demikian pula Tuhan. Memilih nabi itu tidak mungkin di luar Bani Israel. Tidak mungkin. Itu sudah aturan. Jadi simpel saja. Untuk Anda, semua teman-teman saudara-saudara Islam di bawah, pahami ini. Nabi itu tidak dari luar Israel. Semua harus dari Israel. Paham itu? Yang mengaku nabi di luar Israel itu adalah nabi palsu. Sesimpel aja itu. Israel itu orang yang membangkang, orang yang nggak Dia mau membangkang beriman pun dan- tidak ada urusannya dengan Arab. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Selama Israel membangkang sama Tuhannya, apakah Tuhan pernah membiarkan dan meninggalkan mereka untuk selamanya? Tidak. Ada konsekuensi yang harus mereka tanggung dari pembangkangan mereka itu. Tetapi Allah Tuhan tidak pernah menolak mereka sampai sekarang. Iya, bagaimana mungkin seorang pembangkang mau diangkat menjadi seorang pemimpin, Bang? Sedang dia tidak taat kepada Tuhannya. Bagaimana dia mau menyampaikan firman? Kalau dia seorang pembangkang, itu logika aja, Bang. Atin, kan saya sudah bilang, tidak akan ada nabi dari luar Israel, tidak ada. Jadi kalau Anda diajar bahwa karena Israel itu membangkang lalu Tuhan mengangkat nabi lain,
itu kebodohan dan kebohongan. Makanya analogi yang saya berikan tadi itu, sebuah negara itu dipimpin oleh raja, dan yang berhak untuk menjadi pemimpin raja di negara itu dari keturunan si raja itu. Tidak mungkin orang luar dipilih untuk menjadi pemimpin di negara itu. Tidak mungkin. Manusia saja tahu aturan itu. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Kok pelin-pelan begitu mengangkat orang lain? Itu Tuhan model apa itu? Sederhana saja untuk memahami itu. Kenapa kamu juga membangkang keras kepala untuk menolak kebenaran yang diajarkan? Kami sangat mengasihi Anda, Atin. Karena itu kami tidak memaksakan Anda untuk mau jadi Kristen, tidak. Tetapi kami mau ajarkan Anda untuk percaya kepada kebenaran yang sejati. Oke, lanjut abang-abang semua. Saya pamit turun dulu ya. Oke, ya, salam. Oke, Tuhan berkati, salam. Salam bang. Si Atin kok bisa kena ribut sama TikTok. Makanya ya teman-teman, narasinya ya harus, walaupun kita menyerang itu, narasinya jangan sampai melanggar aturan TikTok. Si Atin aja tadi sudah kena ini ya. Ya nggak tahu tadi dia ngomong apa, saya nggak perhatikan tadi ya. Jadi teman-teman, kita kembali saja kepada tema Lebaran Haji itu dongeng. Kenapa saya katakan dongeng? Lebaran Haji itu kan berbicara korban yang kalau menurut Al-Quran korbannya itu adalah Ismail. Nah, kenapa saya katakan dari dongeng? Karena tidak jelas ya siapa sebenarnya Ismail ini. Ya, nggak jelas di dalam Quran. Ayat Quran tidak bisa menjelaskan bahwa Ismail ini dilahirkan oleh Sarai atau dilahirkan oleh Hagar, gak ada. Jadi di ayat Asy-Syaffat 102 cuma dicatat begini, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja sama Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, di ayat sebelumnya tidak dijelaskan ya, di ayat 100 nih, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Lalu di sini dikatakan Ibrahim berdoa kepada Tuhannya ya Tuhanku, ya kan, Tuhannya yang mana? Ini bukan Allah Setwe, dikatakan di ayat berikutnya itu atau sebelumnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku. Illa Rabbi syahadin. Jadi bukannya Tuhan orang Islam nih. Ya. Harusnya kalau Tuhannya orang Islam, dia harus ngomong, saya menghadap kepada Allah nih. Coba ya. Ini teman-teman, makanya nih dongeng-dongeng ya. Saya nih coba nih. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku. Ya, ila Rabbi nih. Ila ini ila bacanya ila Rabbi ya. Rabbi Syayahdin ya. Syayahdin ya. Jadi dia apa? Ila Rabbi itu Tuhannya ya. Ya, jadi di sini tidak disebutkan saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya, kawan-kawan ya. Jadi kita selalu berbasis data, bukan sembarangan bicara kita, kawan-kawan ya. Itu dulu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di ayat yang ke-100 dia berdoa, ya Tuhanku, Rabbi habli minis sahalin ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan termasuk orang-orang yang saleh. Dia berdoa. Lalu apa yang terjadi nih ya,
Gak jelas, tahu-tahu maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail. Nah, lahirnya bagaimana prosesnya? Lahir dari siapa? Gak jelas. Jadi di sini, si Ibrahim itu melahirkan sendiri. Melahirkan sendiri. Nggak ada istrinya yang melahirkan, nggak ada. Dia melahirkan sendiri. Nah, sementara di di Bible itu, di Alkitab itu dikatakan di sini, ya, dikatakan di dalam Kejadian 16 dikatakan selanjutnya kata malaikat Tuhan, Kejadian 16:11, kepada engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan namanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai. Siapa ini? Dikatakan di atas Hagar nih. Ini Hagar ya, nih ya. Nih, lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpanya di dekat sumur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nih jelas nih. Jadi yang melahirkan kalau menurut di Alkitab itu Hagar. Tapi di Quran tak jelas ya. Tak jelas. Nih, mana ada jelasnya? Ya, maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Gak jelas, makanya aku bilang dongeng. Dongeng, Quran ini dongeng. Lebaran haji dongeng. Gak jelas. Coba, ya, maka itu coba kamu cancel, kita diskusi. Saya nggak pernah menghujat, saya berbasis data ya. Saya nggak suka menghujat. Coba ada Islam mau diskusi, bantah saya, silakan. Kalau ada yang berani, bantalah nih ya. Jadi di sini Quranmu ini ya nggak jelas, makanya aku bilang dongeng. Kalau di Alkitab jelas dia, runtutannya jelas, kelahirannya jelas. Nah di sini tak jelas. Lalu dikatakan tadi si Ibrahim berdoa kepada Tuhannya. Ini Tuhan siapa ini? Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Ya teman-teman. Jadi kalau berdiskusi itu begitu. Ya itu tafsirmu. Tafsir saya bukan tafsir saya. Itu Quran menulis. Nggak jelas. Ya. Coba kalau ada yang bisa membantah dengan dalil lain, cari ayat di Quran, kita diskusi yang bagus ya. Tapi kenyataannya memang Al-Quran ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kitab dong. Kalau nggak percaya silakan bantah ya. Gitu loh teman-teman. Jadi kita tidak debat kusir ya, kita tetap berbasis data ya, gitu ya. Kalau memang ada silakan tunjukkan ya, bawa kepada kita ya, begitu. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi jangan asal berbunyi tanpa data ya. Mari silakan. Kalau ada yang bisa bantah, tunjukkanlah kepada saya. Gitu kawan-kawan ya. Jangan sampai ya asal bunyi-bunyi saja, tidak jelas ya. Gitu ya. Kita ini mau mengedukasi kok, bukan untuk merendahkan, enggak ya. Bukan, kita ini mau mengedukasi supaya penonton bertambah pinter gitu ya. Kalau kalian hanya ngomong-ngomong saja, enggak ada data yang kalian suguhkan, data primer kah atau apa, ya tidak punya makna apa-apa ya. Gitu ya teman-teman ya. Mari silakan buktikan kepada saya ya. Ada nih si Tol, oke. Silakan. Halo Tol, Kristen Islam.
Ini Kristen Salve. kayaknya sama. Halo? Salve Kak. Kurang kedengaran bro, Kristen Islam bro? Kristen. Oh Kristen. Apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Berkaitan dengan tema. Temanya apa ini Kak? Lebaran haji itu Itu dongeng. temanya. Itu temanya Bang. Gak ada tema lain. Itu yang karena hari ini sekarang lebaran haji. Ya, pengorbanan binatang-binatang. Coba silakan. Ada yang mau sampaikan di situ? Kalau minta naik harus bicara dan pakai dalil bro. Ya, walaupun Kristen. Ya, menurut saya mereka salah dalam konteks cara kurban, karena di perjanjian lama sendiri waktu Nabi siapa ya saya lupa itu mengorbankan anaknya tapi tidak jadi, lalu dia mengorbankan domba yang diberikan Allah di sebelah kanan, lalu mereka sembelih, kurbankan, lalu dibakar di atas altar. Kok kenapa yang dikurban jadi rendang gitu? Ya itu aja kah yang mau kau sampaikan? Iya Kak. Ya, jadi teman-teman ya, ayo yang Islam kita naiklah kalian diskusi kita, ya. Coba silakan naik supaya kita bisa dialog. Kalau satu arah itu kurang bagus ya. Yuk kalau kalian bisa mau naik ya, gitu. Ayo naik kalian, gitu. Bang Christian. Ya. Iya, kalau dipikir-pikir ya Bang ya, mereka ini apa namanya pengikut RT 6 ini ya kan, RT 6 ini kan maksudku ketika apa namanya kita membuka data, mereka pun apa namanya langsung botol ya, langsung benar-benar botol gitu, langsung nggak bisa untuk apa namanya menjawab ya kan, nggak bisa untuk apa namanya membantah dengan data seperti itu. Jadi modal mereka itu cuma apa namanya ngarang-ngarang cerita ya kan, halusinasi aja, seperti itulah yang aku apa namanya yang aku lihat. Kalau apa namanya kalau udah Oten membuka apa namanya data mereka ya kan, membuka data mereka langsung apa namanya botol, benar-benar botol mereka itu. Iya Karena Bang. memang mereka tidak punya data bang. Itulah kesulitannya mereka. Mereka itu hanya mengikut-ikut atau kutip-kutip Alkitab, tapi tidak dikutipnya dengan benar, dikutipnya dengan cara yang salah, di ATM, diambil, ditiru, dimodifikasi. Makanya, ya kan, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan data yang akurat, nggak bisa. Makanya ketika kita diskusi selalu pokoknya. Jadi dia termakan dengan apa ya? Dengan dogma-dogma dari ulama. Itu loh. Sehingga ya begitulah, tidak jelas lah gitu ya. Gitu. Coba ya saya baca sebuah jurnal ilmiah ini ya. Dikatakan di sini jurnal ini ditulis nih. Ya oke, ini ya coba ya. Tinjauan hukum Islam terhadap ibadah kurban, ditulis oleh Jayusman, dosen fakultas ya Usluhun ya ini. Nah, kita baca coba ya. Nah, di sini dia menulis. Nah, coba ya. Oke, saya mana bentar ini. Nih, sejarah pelaksanaan ibadah kurban. Hari Raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah tersebut erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama Samawi. Nabi Ibrahim pada suatu masa persimpangan yang menyangkut pandangan tentang manusia dan kemanusiaan. Ia hadir ketika diperselisihkannya kebolehan menjadikan manusia sebagai sesajen pada Tuhan. Melalui Ibrahim, larangan pengorbanan itu ditegaskan. Hal ini bukan karena manusia terlalu tinggi nilainya sehingga tidak wajar untuk dikorbankan, tapi Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dalam literatur keagamaan dijelaskan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim atas putranya Ismail. Ismail bukan hanya sekedar putra bagi ayahnya, ia adalah buah hati yang didambakan Ibrahim. Ini semua dongeng karangan ini, nggak ada data ini. Ialah buah hati ya seumur hidupnya. Ya, kemudian sebagai seorang putra tunggal dari seorang laki tua, Ismail adalah yang paling dicintai oleh putra tunggal. Mana putra tunggal? Setelah perintah tersebut dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh keduanya, Allah dengan kuasanya menghalangi pengorbanan penyembelihan tersebut ya, dan menggantikannya dengan seekor domba sebagai pertanda hanya karena kasih sayangnya kepada manusia. Maka praktik pengorbanan seperti itu tidak diperkenankan. Ya, jadi nggak jelas juga ini hanya narasi-narasi kosong yang tidak berbasis data. Nah, ya, jadi teman-teman, Islam ini dibangun di atas dasar pengajaran kebohongan, tidak dibangun di atas dasar kebenaran. Makanya ya, kalian cobalah dulu cerdas sedikit ya. Ayo kita buktikan kalau Alkitab itu sangat jelas yang dikorbankan itu bukan Ismail tapi Isa ya. Nanti kita buktikan, ada datanya, ada. Sebentar ya, saya cas dulu laptop saya ini. Jadi Ada yang naik, data. Os. Ya Bang Christian, ada yang naik. Oke, Sardi, selamat pagi menjelang siang Sardi. Sardi, Halo, 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 halo. Islam Kristen Sardi, Saya Islam. Islam. Baik, mau diskusi ya Bang ya? Diskusi yang Nah, saya caranya- diskusi itu kalau kau tak menerima percuma aja diskusi. Saya nerima, Anda Bang. berdasarkan data kata Anda. Kami berdasarkan data. Data Anda itu tidak valid itu. Oke, coba sekarang kita Anda buktikan. berdasarkan ayat surat-surat yang ada di Injil itu. Nggak, gini, Kapan bro. Anda membenarkan Injil itu? Bro. Apa buktinya Injil itu datang mau pada langsung Anda? kesurupan ini? Apa bisa Anda membuktikan? Anda mau diskusi Enak aja Anda kesurupan. berkata bohong. Tadi mau diskusi santai nggak? Tidak usah. Kesurupan. Anda mengatakan Islam didasar atas kebohongan. Kurang ajar Anda itu sebetulnya. Anda aja tidak bisa membuktikan fakta-fakta Anda Memang itu itu. kebohongan. Sekarang ku tanya kamu, coba tunjukkan saya si Ismail itu siapa ibunya di Quran. Hah? Apa? Apa Anda bilang? Siapa yang melahirkan Ismail di Quran? Coba tunjukkan saya. Hah? Yang melahirkan Ismail di Quran siapa? Tunjukkan saya data. Tidak kan percaya Anda kalau yang melahirkan itu aja. Hajar. Siapa yang melahirkan Hajar Ismail melahirkan. di Quran? Yang melahirkan Siti Ismail itu Hajar. Mana? Di mana datanya Hajar? Di mana? Coba Anda tunjukkan katakan saya. percaya Di mana data datanya itu. Hajar? Di dalam hadis itu Di berjuta-juta mana hadis datanya? mengatakan. Coba ini saya tunjukkan muka kau ini. Mana nih di sini Hajar? Kamu ngarang aja kamu. Nih yang Enak Asafat. aja kok ngarang-ngarang. Asafat 99. Katakanlah data nih. Anda tuh bisa nggak Anda membuktikan Udah, data itu? saya Coba kamu tunjukkan di bacakan. mana data kau ada Hajar. Gimana? Nah sih? nanti kalau Ini aku terima kau berdoa. nggak akan percaya. Diam dulu. Kemarin saya mengatakan Diam dulu kau Kau nggak punya data juga modal apa aja lu. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Ayat berikut ya, ayat yang ke-101. Nih. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Ini lahir dari mana? Siapa ibunya? Jawab. Siapa ibunya Ismail? Woi, Bagudung. Jawab Sardi. Siapa namanya? Siapa Mamanya ibunya Ismail Ismail? siapa? Siapa? Ninggoy. Bang Christian, Om Ji mau naik Bang Om Ji. Bang Christian Om. Putih.
Iya, enggak apa-apa. Nggak berkutik dia. Makanya seorang anak yang namanya Ismail lahir dari siapa? Apakah dari perutnya Abraham langsung lahir? Abraham yang tidak mencatat. Abraham melahirkan ini. Lah, Mana kok laki-laki langsung macet. melahirkan? Macet enggak. Macet. Ya itulah kualitas Wah. ya kan. Kualitas nggak Iya, bermutu. kalau di Alkitab, Bang, di sini dijelaskan di Alkitab. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat nih Kejadian 16 ya. Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana kamu pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Di si Hagar ini budak ini. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Ini dia nih jelas nih yang melahirkan si Ismail itu Hagar nih ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham ya 5 ayat 2 dan seterusnya ya. Lalu jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya seorang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampirinya Hagar, lalu mengandung perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang peranyonnya. Jelas di sini yang melahirkan Ismail itu Hagar. Dia seorang budak yang larinya nanti seperti keledai. Keledai liar nih, ya. Nah di Quran tahu-tahu ujuk-ujuk lahir, nggak tahu lahirnya dari mana, kabur dia. Selamat pagi Bang Om J. Shalom. Iya Om J. Halo, halo. Shalom. Coba kita naikkan lagi dulu ongkir ya, si ongkir siapa ini. Makanya teman-teman ya, kita diskusi itu pakai data gitu. Jangan cuma modal klaim. Ya, maka itu ya. Saya baca lagi 8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu, kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biar dan di bawah kekuasaannya. Saiful. Halo. Selamat Halo pagi. Saiful. Ya, Selamat pagi Kristen Islam. saya Islam, tapi ada yang saya mau tanya. Boleh saya bertanya? Sebentar. Boleh. Tema kita adalah Lebaran Haji, dongeng atau bukan? Ya, itu dia. Saya cuma Tema kan kita. mau bertanya. Kalau berarti tidak boleh bertanya, ya turunin aja. Boleh, boleh Oh, iya dah. saja. Tapi ini dulu kita bahas, ya. Kan- Kita bahas ini dulu. Nanti kalau kau bisa membuktikan, buktikan. Kalau tidak, bilang Tidak saya nih, tidak saya bisa mau buktikan. tanya. Mungkin saya tidak panjang lebar. Saya cuma penasaran. Karena Kenapa penasaran? Ini penasaran aja dulu kalau kita setengah percaya Yesus itu, dosa kita apa namanya? Bukan itu temanya terhapuskan. sekarang. Nah, itu Temanya aja. Lebaran Haji. Temanya Lebaran Haji karena sekarang lagi Lebaran Haji. Ya. Ya kalau dia Jadi bertanya tema masalah kita itu turunin aja saya. Saya enggak. Cuma saya mau bertanya. Oh, Ya. gitu. Ya udah turunlah kau. Kalau Oke kamu dah. tidak bisa tidak mau diskusi turun Kalian- ya. Jangan dipaksakan. Datanglah sini. Halo Ongkor, selamat pagi Ongkor. 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 Malah bunyi-bunyi lonceng si Ongkor ini. Aduh Islam. Iya. Aduh, pada Islam ini. lucu-lucu memang. Lucu-lucu sekarang ini. Nih. Oke, kita coba lagi dulu. Halo Baing, Sihotang, Kristen Islam. Baing, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Meninggal. Ini orang-orang nih banyak yang meninggal Bang Emji di Komal ini. Ya kenapa? Karena Quran itu memang dongeng ya. Mereka bilang istri Abraham atau Ibrahim, menurut mereka Ibrahim, istrinya Ibrahim itu katanya Sarai.
Lalu yang kedua Hajar, Siti Hajar. Ternyata Quran tidak mencatat. Kiranya itu kok mereka itu bisa bernarasi kosong, istri Ibrahim itu Sarai dan Siti Hajar. Semua kok pakai Siti ya. Itu gimana? Tidak ada data di Quran mencatat. Makanya ini Quran itu kitab dongeng. Lebaran Haji juga dongeng gitu. Halo Adi, selamat pagi, menjelang siang. Oke, abang tadi kan membaca tentang Hajar kan, Hagar. Islam Kristen Adi, jawab dulu lah, sabarlah, tenang. Islam Oke. Kristen Adi. Islam. Oke. Aku tadi Nah, sudah coba tunjukkan sudah saya, mendengar Adi. narasi abang yang mengatakan Hajar itu adalah seorang budak. Itu kan menurut versi Alkitabmu. Coba Sekarang mana tunjukkan orang Mesir saya itu orang Mesir itu dikatakan budak itu di mana? Putri dari Bang, Firaun di mana? Bang, coba Yahudi tunjukkan itu saya. budak. Budaknya Firaun, Ini loh, Yahudi itu ini budak, budaknya Yahudi. si Abraham nih. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu Itu di bawah sejarah kita hanya dongeng itu, dongeng dituliskan. Percaya dengan itu orang Mesir Kau punya data, kau punya data nggak di? Kau punya data nggak? ya apa? Itu loh versimu aja. Dengarkan saya bicara dulu. Emangnya dengarkan orang saya Muslim itu bicara. Tunjukkan di saya di Quranmu tentang cerita atau kisah Hagar. Silakan. Siti Hajar, silakan tunjukkan di Quranmu. Oke ya, aku Silakan. bacakan ya. Buka. Hagar bahasa Ibrani. Buka datamu, buka. Bukan data lagi orang sudah dibacakan. Hagar bahasa Ibrani. Harus Datamu, seperti kamu sudah datanya. sebutkan tuh. Buka. Oh, ini loh kalau masalah Hagar tuh bukan data, masalah Hagar itu sejarah. Hagar itu masalah sejarah bukan data tentang kita. Hagar itu sejarah. Jangan cerita dongeng Adi, jangan cerita dongeng. Pakai data, pakai data. Bisa nggak Sejarah buka? sama Si sama Adi kita. ngawur. Bisa nggak kau buka? Bisa bedakan enggak? Hajar itu sejarah. Bisa nggak kau buka? Aduh, hantu belau ini susah amat. Ya aku bacakan ini. Aku bacakan nih. Bisa nggak kau buka di Quran itu namanya Siti Hajar, Di istri Quran. daripada Yang di Ibrahim. Coba. Quran, di Quran itu ayat firman, bukan sejarah. Nah, sejarah dari mana? Kamu aja Sejarah dari mengatakan Hajar itu Sejarah sebagai dari mana? budaknya Nasara itu siapa yang kasih kamu itu orang Mesir itu? Sejarah dari mana? Sejarah dari mana? Cuma tahu kau orang dapatkan? Yahudi budaknya. Kalau bukan dari Quran. Turunkan aja bang. Tadi dia udah naik itu bang. Tadi dia udah naik itu sebelum apa namanya orang Madura ya kan. Modal congor doang itu berisik. Berisik, kejang-kejang, ya ditanya data mana, sejarah dari mana? Jadi modal halusinasi. Iya yang dia kasih ke kita halusinasi. Aduh. Jadi gitu teman-temannya, kita ini diskusi yang baik, ya kan? Basisnya data primer. Apa itu data primer? Quran. Kalau nggak ada di Quran, jangan karang-karang, ya, nggak bisa kawan, ya. Sekarang ini sudah zaman teknologi canggih, nggak bisa lagi kita bohong-bohong sekarang, nggak bisa, ya. Kalau memang kalian punya Quran itu betul-betul kitab suci yang betul-betul dari Allah, buktikan. Tapi saya sudah cari, tidak ada Quran mencatat istri Ibrahim itu namanya Siti Hajar, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada silakan tunjukkan saya. Tunjukkan datamu. Kalau nggak ngerti tanya Ustadz. Kalau Ustadz nggak ngerti tanya Allah langsung. Allah, kenapa nggak catat di Quran? Ada istri Ibrahim namanya Siti Hajar. Coba tanya. Kalau nggak tanya Ki Hajar Dewantara. Wah. Itu teman ya. Halo Irfan. Selamat pagi menjelang siang Irfan. Dalam Adi. Selamat pagi menjelang siang Irfan. Oh Irfan.
meninggal nih, disapa meninggal ya. Irfan, mau diskusi atau meninggal langsung ke atas nih? Irfan, ini kamu sembunyi di gua Hiro ini kamu. Mana Irfan? Aduh, gimana ini? Malu ya jadi Islam Irfan. Ya. Irfan. Makanya kalau naik Komal itu kuotanya yang bagus Irfan. Jangan numpang kuota tetangga. Kamu ini beginilah. Disapa nggak nyaut. Memang kalian ini. Halo Irfan. Ganti pemain kalau begini modelnya nih. Ya, ganti pemain. Ya, jadi teman-teman ya. Saya sudah sangat-sangat yakin betul bahwa teman-teman Islam ini memang dibangun di atas dasar dongeng, ya. Karena nggak jelas Quran ini. Aduh, memang ya. Saya heran juga, kenapa sih kok mereka masih menjadi Islam, ya? Seperti Bang Idris bilang, karena mereka tidak tahu Islam itu apa. Kalau tahu mereka Islam itu apa, ajarannya seperti apa, mereka pasti murtad. Bahwa Islam naik yang pintar dikit gitu ya. Memang nggak ada lagi. Ini Dais Irfan lagi nih mau naik lagi. Irfan, halo Irfan, selamat siang Irfan. Meninggal. Ada di Ibrahim 37, di situ dikatakan kata ada Hajar. Coba Ibrahim 37 ya. Oke, kita lihat. Di tafsir Ibnu Katsir. Kok pakai tafsir? Ibrahim 37. Al-Quran itu hanya Kita mengambil buktikan. perintah yang penting-penting, nggak penting itu masalah mencatat nama-nama semua. Al-Quran itu hanya mencatat pelajaran yang ada di dalamnya. Coba kita baca Apa ya. manfaat cerita Katanya bercerita? tadi di dalam Ibrahim 37 ada namanya Siti Hajar. Oke, kita buktikan. Di tafsir, di dalam tafsir tafsirnya buka, tafsirnya buka. Sabar dulu. Sekarang kau tafsir. Kemarin tidak berani tafsir. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka. Anugerahilah mereka rezeki buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Mana Hajar di sini? Tafsirnya, buka tafsirnya. Tafsirnya Kita buka, buka pejet tafsir. kau. Kita buka